Akuntabel dan kompeten. Akuntabel. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Menurut Bovens, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel ada 9, yaitu yang pertama kepemimpinan, 2. transparansi, 3. integritas, 4. tanggung jawab atau responsibilitas, 5. keadilan, 6. kepercayaan, 7. keseimbangan, 8. kejelasan, dan yang ke-9 konsistensi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu 1. akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan yang ketiga akuntabilitas kebijakan. Apa yang diharapkan dari seorang ASN, yaitu 1. ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. 2. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. 3. Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. 4. ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Yang kelima, ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan. Penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan, dan penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Kompeten, tantangan lingkungan strategis. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Kebijakan pembangunan aparatur. Pembangunan aparatur sesuai dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world class bureaucracy yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Pengembangan kompetensi. Konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Perilaku kompeten ada 4, yaitu 1. Berkinerja yang berakhlak, 2. Meningkatkan kompetensi diri, 3. Membantu orang lain belajar, 4. Melakukan kerja terbaik. Terima kasih dari saya, Delman Saragih.